Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, renungan harian ini akan kita pusatkan pada pribadi Zakaria, suami dari Ibu Elizabeth, keluarga yang diberkati dan mengalami rahmat mujizat yang berlipat-lipat melalui kelahiran dan kehadiran Yohanes. Melalui keheningan, ketekunan, dan doa, dia mulai mencintai cobaan yang diberikan Tuhan kepadanya. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Salve, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun panjenengan berada. Tetap semangat, selalu sehat, tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat berjumpa dengan saya melalui channel ini. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau berkenan mengutus putramu yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang telah berabad-abad Kau janjikan. Semoga kami selalu mengimaninya sebagai Mesias dan penebus kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca dan renungkan Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai 79. Zakaria, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan mengunjungi kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, renungan harian ini akan kita pusatkan pada pribadi Sakaria, seorang bapa, seorang imam, ayah dari Yohanes Pembaptis, dan suami dari Ibu Elisabet, keluarga yang diberkati dan mengalami rahmat mujizat yang berlipat-lipat melalui kelahiran dan kehadiran Yohanes, putra yang dianugerahkan kepada mereka dalam situasi yang mustahil. Namun yang mustahil itu menjadi mungkin karena Allah yang Maha Kuasa. Bapak Sakarias mengalami mujizat, bukan hanya istrinya yang mengandung di masa tua dan kelahiran putranya Yohanes, melainkan juga proses kehidupan yang dimurnikan. Dia yang 9 bulan kurang lebih mengalami kebisuan, tak bisa berbicara. Pada hari ke-8 saat Yohanes hendak disunatkan, Bapak Sakaria kembali bisa berbicara. Ada pengalaman menarik di balik peristiwa ini. Tidak bisa berbicara, tidak bisa berkomunikasi, dimanfaatkan oleh Bapak Sakaria sebagai kesempatan untuk mengalami keheningan untuk refleksi. Sakaria telah berdiam diri dalam keheningan yang tampaknya dipaksakan oleh Tuhan karena dia menjadi bisu seketika karena tidak percaya bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan Yohanes ketika malaikat Gabriel mengatakan kepadanya. Kurang lebih 9 bulan itu terjadi. Mungkin pada awalnya Bapak Sakaria merasa frustasi karena tidak bisa berkomunikasi secara normal dengan orang lain. Seiring berjalannya waktu, rasa frustasi itu berubah menjadi kepasrahan dan penerimaan yang takjub atas karya Allah yang dikerjakan di dalam hidupnya. Melalui keheningan, ketekunan, dan doa, dia mulai mencintai cobaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia menerimanya dengan sepenuh hati dan rela, bahkan dengan cinta untuk menyambut anugerah yang sudah dirindukan selama umur hidupnya. Inilah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pergumulan yang dihadapi oleh Bapak Sakaria. Bisu seketika menjadi kesempatan untuk hening, merenungkan karya Tuhan dalam hidupnya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika kita melihat seseorang yang menderita, baik itu di rumah sakit, panti jompo, bahkan di jalan, di tempat kerja, di rumah, atau dimanapun berada, baiklah kita menyampaikan pesan pengharapan ini, bahwa setiap penderitaan memiliki arti, memiliki nilai penebusan jika kita menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus sendiri. Penderitaan yang dialami Nabi Sakaria ketika tidak bisa berkomunikasi secara normal dipersatukan dengan pengalaman iman menyambut datangnya Sang Penyelamat, dan itulah yang tampak di dalam nyanyian pujian yang disampaikan oleh Bapak Sakaria
seketika ia bisa berbicara sesudah 8 hari setelah kelahirannya. Kita melihat bahwa retret yang dialami oleh Zakaria selama 9 bulan telah memberinya kesempatan untuk berhubungan lebih dekat dengan Tuhan. Melalui doa, dia dibawa ke pengetahuan yang lebih mendalam dan berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri tentang Allah yang mengasihi, yang mengubahnya untuk kehidupan yang lebih berguna bagi sesama. Karena masa penantian istrinya menghasilkan seorang nabi, maka masa inkubasi Zakaria juga mengubahnya menjadi seorang nabi. Dia menubuatkan bahwa keselamatan bagi bangsanya sudah dekat. Kita akan memiliki kata-kata hikmat dan dorongan bagi orang lain ketika kita telah menemukan bagaimana keheningan bersama Tuhan mengubah kehidupan kita. Itulah yang dimadahkan oleh Kidung Zakaria yang sering disebut sebagai Kidung Benediktus. Kidung yang penuh berkah. Karena di dalam kidung itu Bapak Zakaria bukan lagi sekadar sebagai bapa, sebagai imam, tetapi sebagai nabi, menubuatkan keselamatan masa depan yang melibatkan putranya Yohanes, yang dikatakan ia akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan kalimat-kalimat indah yang dikidungkan seperti kita baca di dalam Injil tadi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kata-kata pertama yang diucapkan saat lidahnya mulai dilonggarkan bukanlah kutukan, bukanlah sumpah serapah, marah terhadap Tuhan karena telah membuatnya menderita bisu 9 bulan. Tetapi justru yang keluar adalah madah pujian atas belas kasih Allah bagi umat manusia yang berdosa. Dia telah mengalami kerahiman ini dalam hidupnya. Dia mengalami sendiri, dan karena itu ucapan-ucapannya menjadi ucapan positif, ucapan berkat, benedicer, berbicara baik. Kebenaran terbesar adalah kasih Allah yang dinyatakan kepada kita. Ketika ucapan kita dihasilkan dari apa yang pertama kali kita renungkan secara mendalam, kata-kata kita akan menghasilkan berkah di dalam hidup kita. Apakah cara bicara kita sudah meneguhkan sesama kita? Apakah kata-kataku biasanya berasal dari kebaikan yang telah kualami bersama Tuhan? Apakah aku menyadari betapa kita dapat membangun kehidupan bersama melalui percakapan-percakapan yang baik, yang membawa berkat? Inilah tantangan yang ada di hadapan kita. Mari kita saling mendoakan agar kita dimampukan menjadi berkat sebagaimana dialami oleh Bapak Zakaria. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya, Bapak Zakaria pun mendoakan kita dalam keheningan yang suci. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita.
Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam